perubahan dilakukan oleh kedua pelatih dan wasit. Setiono bersiap-siap dan memulai kick off babak kedua langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Persijap 2, Persiba Balikpapan 1. Kembali tekanan, coba dilakukan kali ini. Memainkan bola di daerah sendiri para pemain dari Persijap Jepara. Evaldo Silva kali ini menguasai bola. Masih Evaldo Silva. Hasil dipatahkan tadi, kanan dari anak-anak Persijap Jepara. Dan kali ini kembali datang serangan berikutnya melalui Sofyan Morhan. Berikan kepada Ilham Hasan, penyerang yang dimasukkan di babak kedua. Ya, cukup menarik Bung, saya lihat pergantian pemain di kubu Persijap Jepara yang kita ketahui Charlie cukup sempurna dari babak pertama. Penampilan yang cukup sempurna dilakukan oleh Charlie yang harus digantikan oleh Ilham Hasan. Ya, kita tidak tahu apa yang skema apa lagi yang akan dilakukan oleh Junaidi. Karena dalam sepak bola dikenal prinsip don't change the winning team. Junaidi justru mengganti strikernya ketika timnya sudah unggul 2-1. Tentu dia punya rencana lain, Bung, konsep lain untuk di babak kedua ini. Enzo Bran dan juga Amarildo Sousa. Nah dia, Amarildo Sousa. Atur serangan dari tim Persijap Jepara. Yang tentunya juga sejauh ini menjadi pemain andalan untuk lapangan tengah. Denny Marcel melakukan sebuah save tadi atas tendangan Arnaldo Vilaba di babak pertama. Ya, Amarildo Sousa bersiap-siap. Kita lihat Arnaldo Vilaba dikawal ketat dia oleh Jufri Samad. Amarildo Sousa kali ini terjadi perebutan dan Evaldo kali ini peluang tentunya. Apa yang terjadi dan kita bisa saksikan bagaimana Denny Marcel melakukan sebuah penyelamatan dari sebuah peluang di depan gawangnya. Oh, lagi-lagi Bung, hampir Evaldo Silva Bangka mencetak sebuah gol. Yang keempatnya, Bung. Kalau saja kita lihat, kalau saja tidak ditangani oleh Aji, saya pikir bola itu akan masuk ke gawang. Iya, tidak jelas, Bung. Apa maksudnya Aji tadi menahan bola? Ya. Karena kalau kita lihat, paling tidak dari perspektif kita ya, dari sudut pandang kita, bola itu kayaknya mengarah ke gawang, Bung. Mestinya dia tinggal melompat dan biarkan bola itu bergulir, Bung. Ya, saya sangat setuju sekali kalau melompat tercipta gol. Iya. Atau mungkin dia melihat bolanya, datanya efek kali, Bung. Agak melengkung sehingga dia berpikir ya ini harus dikontrol. Sesuatu yang tidak perlu dilakukan oleh Aji. Kembali kali ini bola. Isdianto menguasai bola bagi Persijap Jepara kepada Evaldo Silva. Berikan bola saja kepada Nurul Huda. Masih Nurul Huda kita lihat. Sebuah tekukan bola dari Nurul Huda. Pelanggaran dari Ahmad Taufik. Langsung saja kita lihat. Coba dilakukan. Masih tergeletak Amarildo Sousa. Nah dia Amarildo Sousa masih tetap memegangi kakinya. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmad Taufik. Iya, cukup keras tadi, Bung. Kita lihat. Dan saya pikir ini tindakan yang tidak perlu, Bung, dilakukan. Ted Martin tidak harus seperti itu, Bung, karena bola jauh sekali dari daerah pertahanan sendiri. Nurul Huda kali ini. Amarildo, masih Amarildo. Berikan lagi kepada, ya cukup baik kali ini Nurul Huda juga Amarildo Sousa. Hasil diamankan tadi. Nurul Huda, Bung, mantan pemain PSSI Primavera. Kalau kita lihat sepintas, sangat taktis, Bung, permainannya. Juga masih memiliki kecepatan. Datang kembali kali ini dan kembali penyelamatan dari Denny Marcel membuat Persiba Balikpapan sementara ini masih terus bisa menahan gempuran anak-anak Persijap Jepara. Ya, selain Nurul Huda di kanan, Bung, kita lihat Isdianto juga di kiri begitu rajin merangsek masuk ke dalam daerah berbahaya, Bung, daerah ideal untuk mencetak gol. Ini sesuatu yang luar biasa. Kembali Denny Marcel terus menjadi penyelamat bagi tim Persiba Balikpapan. Ya, penampilan terbaik oleh Denny Marcel pada sore hari ini, Bung.
Dimana kalau kita lihat dari segi statistik berapa kali dia menyelamatkan bola-bola yang sepertinya layak sebetulnya sebagai gol. Allahu Abdul Musafri, Prema Pepito Sanusi. Inilah dia suasana dari tribun Gelora Bumi Kartini. Tampak sekali baca-baca damai, Bung. Mereka begitu tenang menyaksikan, duduk santai. Arnaldo Villalba, Denny Marcel. Arnaldo Villalba berebut bola dia. Masih Arnaldo Villalba yang menguasai bola, umpan daerah kepada Ilham Hasan, sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit Alexander Da Costa kembali mengangkat bendera bagi Ilham Hasan. Iya, kalau aku lihat sebentar, Bung, itu tampaknya tidak offside, Bung. Ketika bola tadi dilepaskan, Hasan tadi masih dalam posisi sedikit di belakang, Bung. Hanya saja memang ketika bola terus bergulir ya, dia menjadi lebih dekat dengan gawang, Bung. Tapi setidaknya ada satu hal bahwa Ilham Hasan lebih memiliki kecepatan, Bung, untuk melakukan pergerakan-pergerakan cepat tanpa bola di daerah berbahaya, Bung. Karena kalau kita lihat style dari Villalba itu lebih lamban, Bung, sehingga dia membutuhkan seorang striker yang memiliki kecepatan, yang membutuhkan bola-bola daerah yang cepat, Bung. Itu barangkali pertimbangan Junaidi sejauh ini yang saya lihat. Ya, saya sangat setuju, dan juga di mana Junaidi juga memiliki seorang Arnaldo Villalba yang saya pikir seorang striker yang cukup komplit, Bung. Di mana kapan dia juga tahu kapan dia mendribbling bola, kapan bola akan saatnya diumpan ke temannya, dan penampilan yang cukup sempurna oleh Arnaldo Villalba pada sore hari ini. Bisa dikatakan bintang pada sore hari ini, Bung. Tenang bebas kali ini bagi Persija Jepara. Ilham Hasan minta rekannya memberikan bola kepadanya tentunya. Kali ini Amarildo Sousa. Langsung saja Amarildo Sousa melakukan sebuah penetrasi. Kita lihat masih sendiri. Berikan bola kepada Arnaldo Villalba. Masih kepada Ilham Hasan. Terlalu dekat kepada penjaga gawang Denny Marcel. Serangan kali ini coba dibangun melalui T.A. Musafri. Masih berhasil dipatahkan. Doni Siregar berebut bola dengan Amarildo. Kali ini umpan yang 7. Masih kita lihat berhasil dikuasai dengan baik oleh anak-anak dari tim Persiba Balikpapan. Elvis Angelo de Jesus. Masih belum bisa keluar dari tekanan anak-anak dari Persiba Balikpapan di awal-awal babak kedua ini. Bung, de Jesus kita lihat, Bung, dengan kehilangan tandemnya Robe Gaspar. Peter Butler. Nurul Huda berikan bola maksudnya kepada Arnaldo Villalba. Jufri Samad terus-menerus mengawal Arnaldo Villalba. Kanan kali ini langsung bisa dipatahkan oleh para pemain dari Persija Jepara. Bola ke dalam kali ini melalui M. Sobran bagi Persiba Balikpapan. Dan bola kali ini berhasil direbut oleh para pemain dari Persija Jepara. Ilham Hasan, masih Ilham Hasan kita lihat. Menguasai bola Ilham Hasan, berikan saja kepada Aji Nurpijal, kepada Isdianto. Masih Isdianto, langsung kembali menuju kepada Ilham Hasan maksudnya. Ada Ferli Laala. Masih Ferli Laala berikan bola kepada Boski Arisnanto. Boski langsung saja berikan ke depan kepada Pepito Sanusi. Keluar, lemparan ke dalam. Ya, terjadi pergantian pemain kembali. Kali ini Sofian Hardiansyah masuk menggantikan M. Sobran. Dua pergantian telah dilakukan oleh Peter Butler di babak kedua ini. Pergantian pertama tadi bagaimana seorang Dedi Junaidi digantikan oleh pemain yang cukup lama malang melintang di Liga Indonesia, Adrian Madriansyah, pernah memperkuat tim Persikutan juga Persija Jakarta. Dan sekarang Sofian Hardiansyah masuk menggantikan M. Sobran. Jadi Gaspar bisa menjadi penonton di sore hari ini.
membuat Angelo berjuang sendirian di sektor lapangan tengah bagi Persiba Balikpapan. Ya, terbaturan Bung, kita lihat bagaimana terus berpikir keras bagaimana untuk bisa memperbaiki kinerja timnya di babak kedua ini. Ketika mereka sudah tertinggal 1-2, kita lihat sudah 2 pergantian dilakukan. Tallohu Abdul Musafri gagal dia melewati Evaldo Silva. Balik ke dalam kali ini bagi Persijap Jepara. Persijap Jepara sejauh ini memang telah melakoni 2 atau 3 partai kandang. Dan dari hasilnya mereka telah meraih 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. 2 kali kemenangan mereka rebut ketika menaklukkan Persik Kediri dan juga PKT Bontang. Dan 1 kali kekalahan atas Arema Malang ketika gol dari Sulemane Traore di menit-menit akhir membuat publik Gelora Bumi Kartini harus menerima kenyataan pahit, takluk oleh Arema Malang. Tallohu Abdul Musafri kembali kali ini, maksudnya kepada Pepito Sanusi. Datang kali ini bola Boski. Apa yang terjadi? Pertandingan terhenti sejenak. Ya, Jufri Samad sepertinya mengalami sedikit masalah dengan kakinya. Kita belum lihat apa yang terjadi oleh Jufri Samad. Seperti memang ada sedikit ototnya tertarik. Nah, dia Jufri Samad menggalang barisan pertahanan bersama Ferli Laala. Inilah dia para supporter fanatik dari tim Persijap Jepara. Bagaimana Jetman Jepara Tifosi Mania terus memberikan dukungan pada tim kesayangan mereka, yaitu Persijap Jepara. Kembali permainan dilanjutkan, sebuah tindakan fair play dilakukan oleh anak-anak dari Persijap Jepara. Dan kali ini bola bagi Persiba Balikpapan. Aus Angelo Jesus berikan kembali kepada Boski, maksudnya kepada Tallohu Abdul Musafri. Terjadi perebutan Adrian Madriansyah, hasil direbut kali ini oleh Doni Siregar. Masih Doni Siregar yang menguasai bola. Kita lihat Doni Siregar. Doni terus berikan saja Doni Siregar, meninggalkan lapangan permainan tadi. Nah, dia Doni Siregar, pemain yang boleh dibilang menjadi breaker di lapangan tengah bagi Jepara. Ya, cukup menarik, Bung. Dengan adanya pergantian pemain dari lini tengah dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Dengan saya melihat ada beberapa kali pressure terhadap Amaral Dodo Sosa. Itu suatu perubahan yang cukup bagus. Tidak leluasanya Amaral Dodo Sosa untuk menguasai bola. Pepito Sanusi terus bergerak. Balik kali ini Pepito Sanusi mendapat pengawalan dari Aji Nurpijal di pojok. Kembali ke dalam kembali bagi Persiba Balikpapan. Mencoba mengambil alih inisiatif penyerangan anak-anak beruang madu Persiba Balikpapan. Sudah lakukan lebaran ke dalam kepada Pepito. Masih melebar di samping kiri gawang Danang Wihatmoko. Ya, tempo permainan memang memasuki pertengahan babak kedua, sedikit lebih pelan. Ladi Benz dari Persijap, Charlie Sukyati. Tadi bermain di babak pertama, harus ditarik keluar. Digantikan oleh Ilham Hasan. Pergantian pemain dari Persija
Pergantian pemain ketiga dilakukan oleh Peter Butler. Pergantian pemain terakhir sepertinya. Dan ternyata memasukkan seorang M. Rifki. Seorang penyerang untuk menggantikan seorang Jufri Samad yang mengalami cedera. Ya, sebuah pergantian yang cukup unik. Seorang defender digantikan oleh seorang penyerang. Ini menandakan bahwa memang di sisa waktu tentunya Persiba akan berusaha menggepur habis-habisan Jepara untuk menyamakan kedudukan. Ya, itu memang terpaksa dilakukan oleh seorang Peter Butler, Bung. Dia harus mengubah situasi permainan timnya jika ingin meraih hasil yang berbeda, Bung. Saat ini mereka tertinggal 1-2, tidak hanya sekedar memasukkan striker, Bung, tetapi tentu pemain baru masuk akan mendapat tugas-tugas khusus, kreasi-kreasi khusus yang bisa membuat perubahan permainan dan bisa menyamakan kedudukan. Ya, saya setuju sekali. Saya pikir harus adanya pemain yang dapat melakukan udara segar, saya Bung, untuk dapat keluar dari tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Persijap Jepara. Lambaikan tangan para penonton di Stadion Gelora Bumi Kartini. Mereka terlihat enjoy, mereka terlihat memberikan atau juga menikmati suasana di stadion. Sebuah hiburan yang memang tentunya menjadi harapan kita semua bahwa sepak bola menjadi industri dan juga hiburan dan juga prestasi bagi negara Indonesia. Kembali lagi Persijap Jepara, gempur dia kali ini oleh anak-anak dari Persiba Balikpapan. Valdo Silva, Arnaldo Vilaba, Marindo Sosa, Ujang Rohiman, melebar dia ke sektor sebelah kiri kepada Ilham Hasan. Terjatuh Ilham Hasan tadi. Ya, saya pikir Ilham Hasan terlalu terburu-buru, Bung. Ketika dia berlari, sepertinya bola itu berada di mulut gawang, Bung. Nah, saya pikir tadi kalau dia lebih tenang, barangkali dia lebih bisa menguasai bola tadi, Bung. Karena sudah melampaui sundulan bek tadi, Bung. Sayang dia menjatuhkan diri, tidak jelas, Bung, tujuannya untuk apa. Ya, saya pikir sedikit kesilauan, Bung. Kita lihat umpan yang bagus dilakukan oleh Arnaldo Vilaba. Sebuah pelanggaran. Kembali kali ini Isdianto harus terduduk. Ya, sudah berhasil berdiri kembali Isdianto. Bagaimana prosesnya? Menjadi tabrakan dia dengan Boski Arisnanto. Ya, Isdianto gelandang kiri yang sangat baik memainkan perannya sebagai gelandang ya, dan termasuk memanfaatkan bola-bola yang masuk ke daerah berbahaya lawan. Tidak Nurul Huda, Bung, gelandang kanan yang juga sangat agresif untuk membantu penyerangan. Kembali kali ini Arnaldo Vilaba. Lemparan ke dalam kembali dari sektor sebelah kanan. Inilah dia Sofian Hardiansyah yang baru masuk di babak kedua. Arnaldo Vilaba. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Nurul Huda. Nurul Huda kita lihat langsung saja mengirim umpan. Pemain yang juga memperkuat Persema Malang musim lalu. Denny Marcel minta rekan-rekannya melakukan pergerakan untuk menutup pergerakan tanpa bola oleh para pemain dari Persijap Jepara. Sepak pojok Nurul Huda bersiap-siap 7-2. Arnaldo Vilaba berusaha menggapai bola terlalu deras, meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persiba Balikpapan. Ellis Angelo de Jesus kita lihat. Masih Ellis Angelo. Boski. Melebar dia. Pemain-pemain dari Persiba Balikpapan mencoba umpan kali ini kepada Pepito Sanusi. Ada Valdo Silva yang langsung saja menutup pergerakan. Cukup tenang, Bung, Valdo Silva untuk memimpin ini pertahanan Persijap Jepara. Ya, kalau kita lihat situasi sampai saat ini, sepertinya tidak ada perubahan cukup berarti di lini tengah, Bung. Ya, situasi cukup berbahaya ini, Bung. Pelanggaran terhadap Arnaldo Vilaba. Kita lihat bagaimana bola yang tadi berusaha
berusaha untuk diteruskan oleh Arnaldo Villalba, dihentikan oleh Ahmad Taufik dan menghasilkan sebuah tendangan bebas hanya berapa meter dari kotak penalti Persiba Balikpapan. Pelanggaran cukup keras, Bung, yang dengan kedua kalinya yang dilakukan oleh Ahmad Taufik, yang juga pertama kali dilakukan oleh terhadap Amarildo de Sousa. Ya, sangat sentral, Bung. Kita lihat peran yang dimainkan oleh Amarildo Sousa dan Villalba, Bung. Bagaimana tadi dari Sousa, dari lini tengah, kemudian bola pindah ke Villalba, dan dengan teknik tinggi kedua pemain ini mencoba merangsek memasuki kotak 16 tadi, Bung. Dan harus dihentikan dengan sangat kasar. Dan sekarang berbuat tendangan bebas. Masih mendapatkan perawatan, kita lihat seorang Arnaldo Villalba. Jarak yang cukup ideal, Bung, oleh Evaldo de Silva. Nah dia, Denny Marcel meminta rekan-rekannya untuk menutup. Minta 6 pemain untuk melakukan pagar. Ada Adrian Mardiansyah. Dan juga ada Boski, ada juga Muhammad Dan. Ya, Amarildo berdiskusi dia dengan Ellis Angelo de Jesus. Begitu santai. Tidak tahu apa yang didiskusikan, yang satu lawan yang sedang mendapat keuntungan, yang satu terancam. Wasit Setiono, Iladio Evaldo Silva pencetak 3 gol sementara ini bagi Persijap Jepara, akan bersiap-siap, dan juga ada Amarildo Sousa. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Bersiap-siap Amarildo Sousa dan sebuah gol! Indah dan benar-benar sangat-sangat akurat tendangan yang dilepaskan oleh Amarildo Sousa yang membuat publik Stadion Gelora Bumi Kartini bersorak-sorai di sore hari ini, merubah kedudukan menjadi 3-1. Persijap Jepara unggul atas Persiba Balikpapan dalam Jarum Indonesia Super League. Ya, cukup fantastis, Bung. Amarildo de Sousa yang bukan hanya seorang playmaker dan juga mempunyai tendangan bebas yang cukup akurat, saya pikir, Bung. Dan di sisi lain saya lihat belum matangan seorang Denny Marcel, Bung. Ketika tadi Sousa hendak menendang bola, dia sepertinya ada gerakan agak melompat ke kiri, Bung. Sehingga ketika bola kemudian meluncur ke kanan, dia terlambat untuk mengantisipasi dengan lompatan yang tepat, Bung. Ya, kartu kuning pertama keluar dari wasit Setiono. Kita lihat bagaimana wasit Setiono mengeluarkan kartu kuning pertamanya dalam duel ini, diberikan kepada Pepito Sanusi. Ya, situasi yang tentu sangat tidak menguntungkan memang, Bung. Pepito tadi berusaha untuk menguasai bola dengan cara menghadang lawan, dan wasit melihat itu sebuah kecurangan. Dan memang situasi ini situasi yang benar-benar kritis bagi tim asuhan Peter Butler, Bung. Karena dia sudah melakukan 3 kali pergantian. Bukan saja anak-anak dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, tapi juga seorang nenek juga menikmati sepak bola di Stadion Gelora Bumi Kartini. Memang cukup besar, Bung, ya, andil yang dilakukan oleh pemain-pemain asing Persijap Jepara, Bung. Yang mana dengan permainan sore hari ini, saya yakin Persijap Jepara akan mendapat julukan kuda hitam dalam Indonesian Jarum Super League. Ilham Hasan, kita lihat dia coba terus melakukan penetrasi. Bebas kali ini bagi Persiba Balikpapan. Langsung saja berikan maksudnya kepada Tallohu Abdul Musafi. Ada Sofian Borhan yang berhasil melakukan sebuah sapuan atau juga clearance. Kembali lagi maksudnya tadi kepada M. Rifki. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persijap Jepara. Muhammad Dan. Lebaran ke dalam kembali. Masih ada waktu kurang dari 21 menit
bagi Persiba Balikpapan untuk bisa menyamakan kedudukan. Lebaran ke dalam kembali bagi Persijap Jepara. Ya, cara main seperti ini memang seharusnya dipertahankan oleh tim Persijap Jepara, Bung, agar bisa terus menguasai dan mempertahankan keunggulan mereka. Jangan sampai mengendor ketika tadi mereka sempat unggul 1-0, mengendor dan akhirnya dibalas, Bung, 1-1. Ejang Rohiman. Adrian Mardiansyah kali ini yang menguasai bola. Adrian Mardiansyah. Rebutan bola terjadi, Pepito Sanusi. Kali ini bola langsung saja mengarah kepada Arnaldo Vilaba. Wow, pelanggaran kita lihat bagaimana tadi Ejang Rohiman yang berebut bola dalam tayangan lambat. Nanti kita bisa saksikan bagaimana Ejang Rohiman memang mendapatkan sebuah sepakan di kepalanya. Kira faktor ketidaksengajaan, Bung. Kita lihat bola 50-50 di antara kaki dan kepala, Bung. Kembali lagi Arnaldo Vilaba. Kali ini Pepito Sanusi berikan kepada Boski, masih dapat dikejar oleh Boski. Adrian Mardiansyah, masih Adrian Mardiansyah, langsung saja kerjasama dia kepada M. Rifki. M. Rifki kali ini berikan bola kepada Sofian Hardiansyah, masih M. Rifki. Balikan kali ini kepada Tallohu Abdul Musafri, masih Tallohu Abdul Musafri kepada Sofian Hardiansyah, masih Sofian Hardiansyah. Berhasil dipotong tadi. Dan kali ini serangan balik coba dilakukan, masih berhasil direbut oleh Sofian Hardiansyah dari sektor sebelah kiri kali ini. Para pemain dari Persijap Jepara mendapatkan tekanan dari Persiba Balikpapan. Cukup sulit, Bung, bagi Persiba Balikpapan untuk menembus pertahanan dari Persijap Jepara, Bung. Nah, sampai saat detik ini cukup sangat disiplin, Bung. Ferli Laala lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Sofian Hardiansyah berikan bola kepada M. Rifki. Gagalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kembali bagi Persijap Jepara. Ejang Rohiman berusaha merebut bola. Kali ini bola dikuasai oleh Doni Siregar. Berikan kembali kepada Nurul Huda. Nurul Huda langsung saja berikan kepada Amarildo Sosa. Masih Amarildo Sosa, kita lihat dibayang-bayangi dia oleh Muhammadan. Masih Amarildo Sosa berusaha melakukan sebuah trik tadi. Gagal dia melewati Muhammadan. Ya, sebuah pameran keindahan, Bu, sepak bola artistik, Bu. Gaya Amerika Latin. Sayang tadi dia gagal melewati penjagaan lawan. Amarildo Sosa akan melakukan sebuah tendangan penjuru, kita lihat mengarah ke gawang tadi, ditinju saja oleh Denny Marcel. Bali Doni Siregar kali ini. Nurul Huda, masih Nurul Huda, berubah arah dia ke sektor sebelah kanan pertahanan. Kali ini ada Arnaldo dan kembali sebuah gol! Super bintang di sore hari ini Arnaldo Vilaba berhasil mencetak golnya yang kedua dan merubah kedudukan menjadi 4-1. Jepara unggul atas Balikpapan. Lagi-lagi, Bung, betapa berbahayanya Arnaldo Vilaba, Bung, dengan golnya yang kedua. Ya, kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang. Dengan tenang, Bung, dia mencoba mengambil, tetapi ternyata dia membiarkan lawan melompat. Dan dengan tenang, dia mengamankan bola dengan dadanya. Kemudian, tanpa berpikir panjang, Bung, dia melepaskan tendangan kaki kiri yang memang salah satu andalannya, Bung. Deflected mengenai Ferli Laala, tapi merupakan sebuah gol dari
Arnaldo Villalba, dan dengan gol ini membuat publik dari Jepara bersorak-sorai dan juga membuat Arnaldo kali ini menjadi top skor bagi tim Persijap Jepara bersama Evaldo Silva dengan 3 gol. Doni Siregar benar-benar haus seperti Persijap Jepara sore ini, tim yang kelaparan, Bung. Mereka tidak hanya ingin memenangkan pertandingan, tetapi seperti filsafat sepak bola Inggris, Bung. Ya, kembali lagi terjadi gol bunuh diri dan tentunya merubah kedudukan menjadi 5-1. Persijap Jepara unggul atas Persiba Balikpapan. Hujan gol terjadi di Stadion Gelora Bumi Kartini dan membuat Persijap Jepara tentunya menghasilkan hasil maksimal di sore hari ini. Ketika Persijap Jepara terus menggempur, Bung, sudah unggul jauh, semakin panik lini pertahanan dari Persiba Balikpapan, Bung. Sehingga seperti kita katakan tadi, serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh anak-anak Persijap membuat situasi yang sangat-sangat sulit di kubu tim tamu, Bung, Persiba Balikpapan. Ya, saya lihat di sini sangat buruknya komunikasi, Bung, di lini pertahanan dari Persiba Balikpapan yang kita lihat dari babak pertama sampai saat menit-menit terakhir, babak kedua, di mana kita lihat pemain-pemain Persijap Jepara sangat leluasa dengan mengontrol bola di lini jantung pertahanan mereka. Tendangan bebas kali ini bagi Persiba Balikpapan. Iladia Ahmad Taufik yang membuat gol bunuh diri di pertandingan kali ini. Ya, kalau kita bisa melihat memang apa yang terjadi di sore hari ini, ada 2 orang yang pernah menjadi pemain yang mencetak gol bunuh diri. Ada Sofian Morhan di kubu Persijap Jepara dan juga ada seorang nama lagi yaitu sekarang Ahmad Taufik di kubu Persiba Balikpapan. Elvis Angelo, sebuah tendangan yang sangat akurat dan cukup baik berada di atas mister gawang Danang Wihat Moko. Ya, tendangan yang cukup bagus, Bung, dilakukan oleh Leandro Di Jesus. Dan kita tahu dia mempunyai spesialis tendangan bebas, Bung. Memang, Bung, sayang sekali bahwa pertandingan yang cukup dramatis ini, di mana pertandingan antara guru dan murid, Peter Butler dan Junaidi, Bung, bos dan mantan anak buah, ini akhirnya tidak dilengkapi oleh 2 pemain pilar dari Persiba Balikpapan, Bung. Sangat menarik seandainya ada Bruno dan Gaspar di lini tengah dari Persiba, Bung. Sehingga kalau apa yang kita lihat sebenarnya sore ini bukan gambaran kekuatan Persiba yang sebenarnya. Ya, saya sangat setuju. Dengan hilangnya roh, bisa dikatakan, Bung Yosef, dalam lini tengah Persiba Balikpapan. Doni Siregar kali ini berikan bola kembali kepada Arnaldo Villalba. Kembali kali ini tekanan melalui Tallohu Abdul Musafri, kerjasama dia cukup baik tadi dengan Adrian Mardiansyah. Umpan kepada Pepito Sanusi dan Danang Wihat Moko dengan tenang menjemput bola. Terus mencoba para pemain dari Persiba Balikpapan, mereka masih terus semangat untuk bisa memperkecil keadaan. Isdianto, Marildo Sousa ke belakang dia kepada Evaldo Silva. Kali ini kepada Sofian Morhan. Sofian Morhan. Coach Peter Butler kita lihat. Ya, sangat terpukul tampaknya dia, Bung. Bukan hanya kalah dari bekas muridnya, tetapi kekalahannya sangat-sangat telak. Ya, terperangkap offside tampaknya tadi, Bung. Ya, mereka terus menggempur, Bung. Persijap Jepara tidak mengendorkan serangan, Bung. Mereka terus menggempur, bila perlu terus menambah pundi-pundi golnya, Bung. Ya, Enjang Rohiman sepertinya akan ditarik keluar, digantikan oleh Junaidi Tagor. Pergantian di sektor lapangan tengah dari Persijap Jepara dilakukan oleh Coach Junaidi.
Sepertinya akan memberikan kesempatan kepada Junaidi Tagor untuk bisa merumput bersama Persijap Jepara di sisa kurang dari 11 menit waktu normal. Pertandingan lanjutan Jarum Indonesia Super League dari Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Persijap Jepara menghadapi Persiba Balikpapan. Dia Junaidi Tagor. Ya, yang kita ketahui juga Bung, Junaidi Tagor pada pertandingan perdana Persijap, Junaidi Tagor juga mendapatkan kesempatan setengah babak dari pelatih Junaidi, Bung. Ilham Hasan kali ini menguasai bola. Gagal dia melewati Boski, Arisnanto. Atau Ahmad Taufik maksud saya. Kembali lagi kali ini Persijap Jepara. Isdianto. Evaldo Silva kali ini. Dorong saja kepada Sofian Morhan. Nurul Huda. Maksudnya kepada Arnaldo Villalba. Hasil dipatahkan Pepito Sanusi kali ini serangan balik. Ellis Angelo De Jesus berikan kepada Andrian Mardiansyah. Ke belakang kembali kepada Ahmad Taufik. Ellis Angelo De Jesus. Masih dia menguasai bola. Talohu Abdul Musafri. Talohu Abdul Musafri harus turun membantu lapangan tengah bagi tim Persiba Balikpapan. Yang kali Ellis Angelo De Jesus. Kembali lagi kerjasama cukup baik anak-anak dari Persiba Balikpapan. Masih dapat dipatahkan oleh Laskar Kalinyamat Persijap Jepara. Ya, cukup sabar Bung. Persiba Balikpapan coba pertama mereka tidak menemukan tempo, mencoba tidak terpuruk secara mental Bung. Mereka coba terus barangkali bisa mendekati gol lawan Bung. Dengan mencoba bermain lebih taktis Bung, bermain tenang dari kaki ke kaki. Tetapi mereka kalah kelas Bung, kalah kualitas di lini tengah. Dan saya pikir taktik yang mungkin lebih efektif adalah direct play Bung, dari belakang langsung ke Pepito dan Musafri, karena mereka memiliki keunggulan dalam kecepatan dan juga power. Karena kalau melewati tengah, mereka sepertinya beberapa kali menemui kegagalan Bung, karena mereka kalah kualitas di lini tengah. Boski berikan bola kepada Pepito Sanusi. Adrian Mardiansyah kali ini kepada M. Rifki. Belakang dia kepada Muhammadan. Kembali Ellis Angelo De Jesus. Menguasai bola kali ini masih Ellis Angelo. Ellis Angelo berusaha melewati Amarildo Souza. Evaldo Silva menjadi benteng bagi tim Persijap Jepara. Amarildo Souza kita lihat masih menguasai bola, sangat tenang. Bisa mendelay permainan anak-anak dari Persijap Jepara di akhir-akhir babak kedua ini. Amarildo Souza Mengontrol lapangan tengah Bung, tentunya. Souza sentris. Semua bola hampir mengarah ke Souza semua Bung. Sebelum diarahkan ke lini depan, sedapat mungkin ke Souza, ke kaki Souza. Souza yang kemudian mengatur permainan. M. Rifki kali ini menguasai bola bagi Persiba Balikpapan. Masih M. Rifki. Masih ada Nurul Huda. Kita lihat bagaimana Sofian Morhan tadi. Ya, pelanggaran terjadi. Amarildo Souza terhadap M. Rifki. Tidak tahu lagi Bung apa yang harus dilakukan. 3 pemain sudah dimasukkan. Belum ada perubahan yang signifikan dari cara main Bung, dari segi peluang. Dan memang benar apa yang Bung Yosef katakan, mereka kalah kelas di lini tengah. Yang kita juga ketahui, hampir 80% tim akan memenangkan apabila mereka menguasai lapangan tengah. Dorong bola saja Arnaldo Villalba kali ini kepada Amarildo Souza. Terlihat santai Amarildo Souza. Umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Dan berhasil digapai dengan baik kali ini oleh Denny Marcel. Ya, sebuah penyelamatan akrobatik Bung dilakukan oleh Denny Marcel. Dari sekian kali dia melakukan penyelamatan Bung,
secara keseluruhan penampilannya cukup prima sebenarnya. Hanya memang peluang ataupun ancaman terhadap gawangnya sangat tinggi dalam pertandingan sore ini. Selain ada dua kali gawangnya dijebol oleh temannya sendiri, Bu. Kembali lagi kali ini, para pemain dari Persija Jepara memainkan bola di daerahnya sendiri sambil mencoba melakukan possession football. Tallohu Abdul Musafri baik-baik ini oleh Junaidi Tagor. Dan kali ini datang Ellis Angelo De Jesus, berikan kepada M. Rifki. Patut diberi acuan jempol, Bung, bagi anak-anak Persija Jepara yang masih tetap sangat disiplin dalam lini pertahanan, Bung. Ahmad Taufik kali ini. Tallohu Abdul Musafri. Masih Tallohu Abdul Musafri. Tembok. Evaldo Silva menghentikan Tallohu Abdul Musafri. Dan kita lihat bagaimana Tallohu Abdul Musafri masih tergeletak di lapangan. Kita belum lihat. Ya, ada sedikit tabrakan sepertinya tadi dengan Evaldo Silva. Dalam tayangan lambat. Ya, sebuah tabrakan. Usaha Musafri, Bung. Tanpa dukungan Gaspar dan Bruno di lini tengah. Hanya ada Elisa Angelo De Jesus. Ini memaksa Musafri maupun Pepito bekerja keras, Bung. Dan kita lihat Musafri memperlihatkan keunggulannya dalam kecepatan dan kengototan, Bung. Terakhir tadi dia harus ditabrak untuk menghentikan lajunya. Isdianto tampil cukup baik sejauh ini. Lebar ke dalam kembali, tentunya bagi Persija Jepara. Memasuki 3 menit terakhir. Kita lihat bagaimana bola kali ini masih untuk Persija Jepara. Lebar ke dalam kembali. Berhasil dipotong tadi oleh Tallohu Abdul Musafri yang kita lihat masih terus melakukan pergerakan demi pergerakan. Ellis Angelo De Jesus. Tallohu Abdul Musafri, sebuah tendangan masih berada di samping kanan dari gawang Danang Wihat Mboko. Kita lihat bagaimana peluang emas dari seorang Tallohu Abdul Musafri. Ya, kita lihat tadi, Bung, bagaimana dia mengambil bola jauh di sisi kanan sana. Kemudian dia memberikan umpan ke tengah dan lalu dia berlari cepat ke kotak penalti dan dia berhasil menguasai bola, menembak keras, sayang masih di luar. Ini memperlihatkan kengototan, determinasi dan fisik yang sangat prima dari seorang Musafri, Bung. Umpan kali ini kepada Ilham Hasan. Kita lihat berebut bola dia. Disapu saja oleh Denny Marcel. Peluang dari Ilham Hasan. Lah dia Denny Marcel. Nurul Huda berikan bola kepada Arnaldo Vilaba. Ada Ferli Laala. Sofian Hardiansyah kali ini bagi Persiba Balikpapan. Langsung saja kirim bola ke tengah lapangan kepada Tallohu Abdul Musafri. Kembali kepada Pepito. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Bagaimana berhasil dihentikan dan kali ini kembali umpan dari Doni Siregar maksudnya kepada Ilham Hasan. Ya, Ilham Hasan sejauh ini memang belum mendapat peluang emas, Bung. Tetapi setidaknya gerakan Ilham Hasan yang cepat, kemudian lari-lari diagonal di kotak penalti, Bung, sangat merepotkan ini pertahanan dari Persiba Balikpapan. Dan 3 gol, Bung, lahir ketika Hasan masuk, Bung. Walaupun dia tidak mempunyai assist ataupun tidak menciptakan peluang emas bagi dirinya sendiri. Ya, saya sangat setuju, Bung. Mungkin itu juga taktik dari Junaidi, Bung. Seorang Junaidi dan memasukkan Ilham Hasan yang merepotkan lini pertahanan Persiba Balikpapan. Dan dengan waktu sedemikian pula, dengan Amiraldo De Vilaba juga dengan leluasa bisa memberikan kontribusi kepada tim. Denny Marcel kali ini masih menguasai bola bagi Persiba Balikpapan.
Sofian Hardiansyah. Pepito Sanusi. Tendangan bebas kali ini. Kurang dari 3 detik waktu normal. Ya, 2 menit tambahan waktu di Stadion Gelora Bumi Kartini. Ellis Angelo kepada Pepito Sanusi, kali ini masih Pepito Sanusi, dan kita lihat penyelamatan dari Danang Wihatmoko membuat Pepito Sanusi harus bersabar untuk menunggu gol perdananya di Jarum Indonesia Super League. Ya, peluang emas ya, peluang terbaik dimiliki oleh Pepito, Bung. Saya juga tidak mengerti seorang Pepito kurang tenang mengeksekusi bola dalam jarak hanya 2 atau 3 meter. Sementara Beb tadi sudah tertinggal, Bung. Dia terlalu terburu-buru. Ya Bung, saya pikir satu-satunya peluang emas yang dimiliki oleh Persiba Balikpapan, di mana memanfaatkan kelengahan dari lini pertahanan Persijap Jepara. Dan pada saat ini mungkin ada saat-saat yang terbaik buat Musafri, Bung, untuk menambahkan koleksi golnya untuk menjadi top skor, salah satu top skor di Liga Jarum Liga Super League ini, Bung. Kita lihat tadi bagaimana Kartini yang ada di Gelora Bumi Kartini. ...60 detik terakhir, kita lihat tekanan dari anak-anak Persijap Jepara. Umpan langsung menuju kepada Ilham Hasan, lebih dekat kepada Denny Marcel, dan sudah berada dalam posisi offside. Denny Marcel kali ini terus berikan bola kepada Tallohu Abdul Musafri. Evaldo Silva. Denny Marcel kembali kali ini, berikan bola saja kepada Ahmad Taufik. Masih Ahmad Taufik kepada Ellis Angelo de Jesus. Kali ini masih Ellis Angelo. Dan kali ini Tallohu Abdul Musafri. Masih Tallohu Abdul Musafri. Berikan bola saja dia. Ya, wasit Setiono telah meniupkan peluit yang menandakan akhir dari duel di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh tuan rumah Persijap Jepara atas Persiba Balikpapan dengan skor telak 5-1. Gol dari Persijap Jepara cetak oleh Evaldo Arnaldo Vilaba.